Kalau ada lembaga pendidikan yang jual ilmu, kawon. AI mana yang tidak bisa menjawab? CF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara di waktu yang amat tepat untuk tidur. Dalam satu pandangan bahwa kemampuan konsentrasi manusia Indonesia itu 30 menit. Setelah itu seperti air yang dimasukkan ke botol. Jadi pas dimasukkan itu keluar lagi. Nah, saya ingin tanya tidak ke Bapak. Da Bapak mah pangsirna. Ibu tos muka YouTube sabara belas itu. Ayeuna teh. Ketinggalina YouTube teh seueur nu dibuka ya. Apalagi kalau dalam pendidikan 1 jam setelah materi diberikan, 50% apa yang ada di kepala itu lupa. Sok cobi, keluar ti dia, taroskeun, Bapak naon nu didugikeun tadi teh? Teuingnya. Taroskeun ka pribados, saya sama, hilap deui gitu. Tapi mudah-mudahan tidak, karena kita berada di tempat yang insya Allah dihormati oleh Allah dan malaikat itu. Karena itu kata Nabi, idza marartum biryadil jannah farta'u. Apabila engkau melewati taman surga, bergabunglah. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud taman surga ya Rasul? Hilaku dzikri. Ialah lingkaran orang-orang yang ingat pada Allah. Seperti inilah kira-kira. Pasayaratul malaikat, Allah mengutus malaikat. Setelah ketemu ada di sini husnul khatimah, hafu bihim. Malaikat bergabung di dalamnya membawa 3 oleh-oleh. Nazalat alaikum sakinah, Allah turunkan ketenangan yaitu sumber sehat kepada orang yang ada di dalamnya. Yang kedua, ghasyahumur rahmah, Allah limpahkan rahmat kepada orang di dalamnya. Kemudian kata sahabat, ya Rasul, di antara kami banyak orang yang melakukan maksiat. Dia duduk di belakang, kemudian pulang. Apa kata Nabi? Allah ampuni dosa-dosanya. Jantan upami ayeuna bade uwe, mangga upami teu izin ku Pak Ketua Yayasan. Terus diampuni. Hafu bihim, malaikat bergabung loh. Upami teu izin bade bobok mangga, tapi di pinggir itu ada malaikat ya. Ibu dan Pak semuanya, saya diberi tugas untuk membahas masalah sinergi antara orang tua dengan guru. Anak itu bagi orang tua bukan bekal, Ibu. Anak bagi orang tua adalah beban. Ingat, beban itu nanti di hari kiamat bisa menjadi aduwwul lakum. Kata Allah kan gitu. Di hari kiamat anak itu akan bisa menjadi musuh bagimu. Kalau menjadi musuh bagi kita di hari kiamat, bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dari anak? Yaitu besarkan anak untuk dekat dengan Allah SWT. Jadi kalau umpamanya kita yakin bahwa kata Allah dalam At-Taghabun aduwwul lakum akan jadi musuh, jangan sampai anak jadi musuh, tapi anak harus menjadi bekal akhirat. Anak soleh itu simpanan akhirat. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Apabila mati ibnu Adam maka putus seluruh amalnya illa salat, kecuali 3. 1 diantaranya adalah anak soleh yad'ulah, yang selalu mendoakan orang tua.
Siapa anak soleh itu? Anak yang dididik dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat ini, dalam perpisahan dulu Pak Ketesan, Pak apa itu perpisahan? Itu. Saya dengar 120 yang, maka saya katakan kepada orang tua, ibu dan bapak, anak-anak ibu, anak-anak bapak bukan sekedar dibekali ijazah oleh pondok pesantren ini, tapi dibekali kunci surga oleh pesantren ini. Hafid. Kunci surga itu bukan untuk anak sendiri, tapi juga untuk orang tuanya. Nabi menjamin itu. Karena itu bahagia orang tua yang bisa menjadikan anaknya sebagai bekal, bukan sebagai beban. Saya iri karena anak saya baru tahu sekarang ya, tidak disekolahkan di pesantren ini gitu. Tapi sekarang udah tos gaduh incu atuh udah kumaha. Milarian deh itu kenging. Nah, bagaimana sinergi antar orang tua dan guru? Yang pertama, agar berkah, yang pertama tumbuhkan sikap saling mengerti, percaya, dan saling menitipkan diri antara guru, orang tua tentang anak itu. Kata orang tua, karena ada saling mengerti, oh iya, tugas guru itu, tugas ustadz itu berat. Karena apa? Karena dia harus mendidik anaknya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar tahu tentang ilmu. Maka kalau ada kesalahan dimengerti oleh orang tua, oh iya, karena berat. Guru mengerti tentang masalah yang dihadapi oleh orang tua. Oh iya, ada yang cari biaya itu melalui pekerjaan yang panas-panasan pinggir jalan. Ada yang dimarahi oleh pimpinan demi uang untuk menitipkan anaknya di pondok ini. Karena itu kalau ada apa-apa, guru ada sikap saling mengerti, saling memahami, saling percaya, saling menitipkan diri. Insya Allah berkah karena di dalamnya ada kecintaan dan kasih sayang itu. Kata Nabi, di hari kiamat akan ada sekelompok orang yang bukan para nabi dan bukan rasul dan bukan syuhada, tapi dia disejajarkan oleh Allah dengan para nabi dan syuhada. Kata sahabat, siapa dia Rasul? Kata Nabi, dia adalah orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena kekeluargaan. Di hari kiamat dia bercahaya, kata Nabi, dan nabi-nabi sebelumku iri dengan orang-orang itu. Jadi kuncinya sikap saling mencintai. Dari apa? Sikap saling mengerti, saling memahami, saling percaya. Pondasinya adalah sikap saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kekerabatan, bukan karena harta benda. Bapak saling mencintai dengan ibu di rumah, insya Allah Allah buka pintu surga di rumah itu. Guru, orang tua saling mencintai di pondok ini. Orang tua, anak, guru, dan anak saling mencintai karena Allah, insya Allah terbuka dari pintu gerbang jalan ke surga sini. Tapi karena Allah. Ibu juga saling mencintai dengan suami karena Allah. Jangan sampai saling mencintainya hanya sampai tanggal 7 saja. Ya, dugi kakaping 30 ya gitu. Nah, ketika itu tumbuh, maka naluri kependidikan tumbuh di situ. Karena pendidikan itu hakikatnya kecintaan. Bukan pengetahuan, bukan, kecintaan. Bukan pengajaran. Karena itu tugas utama guru adalah memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan kecintaan itu. Tugas inti dalam pembelajaran, dalam filsafat pendidikan itu bukan menyampaikan ilmu, bukan. Apalagi sekarang. Kalau ada lembaga pendidikan yang jual ilmu, kawon.
AI mana yang tidak bisa menjawab? CF. Karena yang dibangun oleh Pondok Pesantren Husnul Khotimah bukan sekedar ilmu, tapi kepercayaan, kepuasan, sehingga jadi pondok yang dibutuhkan, bukan sekedar dipercaya. Nah, karena itu tadi tugas utama dalam ilmu kepada anak, tapi membebaskan anak dari kemalasan dan dari keburukan dua. Bebaskan anak dari kemalasan dan dari keburukan, guru tidak akan capek, orang tua tidak akan capek. Tapi kalau hanya menyampaikan ilmu, repot. Pinter sih pinter, nah dia harus ini ada malas anjina gitu tanya, nggak akan maju. Oleh karena itu, kalau tugas ini dilaksanakan, basicnya apa? Basicnya iman, ilmu, amal, ikhlas, 4 itu. Insya Allah ini yang akan mengubah anak jadi dari beban menjadi bekal bagi orang tua itu. Iman tidak cukup. Celaka orang beriman apabila tidak berilmu, itu Ghazali. Celaka orang berilmu bila tidak beramal. Celaka orang beramal bila tidak ikhlas. Jadi puncaknya ibadat dalam Islam bukan di amal, di ikhlas. Ibu menitipkan diri ke anak ke pondok pesantren ini lillah, karena Allah. Sanes karena ijazah atau sanes karena orang, tidak, karena Allah, lillah, ikhlas. Karena itu ketika anak dididik mendekatkan diri kepada Allah, menjadi santri-santri yang baik dan sebagainya, insya Allah ikhlas, gitu ya. Nah, kalau umpamanya ikhlas tidak nyampe, jangan punya anggapan kita bisa selamat di akhirat ya. Karena puncak dan kunci akhirat satu, ikhlas untuk memperoleh ridha Allah. Bukan banyaknya amalan, bukan bagusnya amalan, bukan. Innallaha la yaqbalul amal illa ma khalasalah. Allah tidak akan terima amal seorang kecuali apa yang diikhlaskannya. Di hari kiamat, malaikat menyodorkan kitab yang masih disegel kepada Allah. Kata malaikat, diserahkan kitab yang penuh dengan amalan. Kata Allah, buang kitab itu. Kata malaikat, demi keagunganmu ya Allah, isi catatan dalam kitab ini semua yang baik-baik. Apa kata Allah? Isi catatan dalam kitab itu tidak mengharapkan ridhoku, buang kitab itu ya Allah. Ibu bapak mendidik anak bukan karena Allah, tapi karena terpaksa, habis pahala itu. Komor pina gurunya. Guru tidak lillah, habis. Ketika lillah, satu kali ngajar di kelas ada 40 orang, diajar dengan ilmu yang bermanfaat, itu bukan hanya sekedar kepuasan, tapi itu jariah. Dari 40 orang itu kelak akan jadi saksi dan penolong dari kiamat. Itu jadi bekal nanti anak-anak itu. Yang kedua, karena itu bangun anak dengan kebaikan dalam suasana yang nyaman, bahagia dan menyenangkan. Nyaman, bahagia, menyenangkan. Orang tua yang membangun kehidupan dengan kebahagiaan, maka disebut oleh Nabi di akhirat nanti akan dibangun darul farhi, rumah kasih sayang. Rumah kasih sayang itu hanya diberikan oleh Allah, menyayangi anak-anak itu. Orang tua menyayangi anak karena Allah, insya Allah ada darul farhi, rumah kasih sayang di surga. Guru menyayangi anak karena Allah, darul farhi. Karena itu kata Nabi kepada Anas, hai Anas, hormati orang yang lebih tua darimu, sayangi orang yang lebih muda darimu, turfikni fil jannah, kau akan menemaniku di surga, kata Nabi. Ketika anak menghormati ibunya, menghormati gurunya, guru menghormati anaknya, bukan ingin disebut guru yang soleh, sanes. Bukan ingin disebut orang tua yang soleh, sanes. Tapi ingin dikelompokkan seperti Anas, di mana masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ketika kita membangun anak dengan kecintaan dan kasih sayang, tumbuh kebahagiaan, kenyamanan, maka hasil penelitian, kelompok orang-orang yang saat itu ada penelitian terhadap puluhan orang, satu-satu masuk di scan kepalanya, masuk, ada yang di area premotornya bercahaya, ada yang tidak bercahaya di area premotornya. Ya pokoknya di otak lah gitu kira-kira ya. Ketika diteliti siapa yang bercahaya? Yang bercahaya itu anak-anak yang tidak malas, pekerja keras. Anak yang malas tidak ada di area premotornya cahaya. Cahaya itu yang menggerakkan otot. Cahaya itu yang menggerakkan kaki, tangan, mata, telinga. Kalau bapak ibu suara adzan keras, kenapa tidak ke masjid? Apa itu adzan teh tarik pisan. Sanes tanaga teu aya. Dia malas. Tidak ada cahaya di sini yang bisa menggerakkan kaki. Kalau dalam Islam itu hatinya sedang sakit. Idza fasadat jasadu kullu. Kalau hatinya sedang sakit, sakitlah seluruh jasadnya, tangan, kaki, mata, telinga. Nah, karena itu kunci utama tadi kalau ingin sehat, tidak malas, bagaimana caranya agar anak-anak itu menyenangi. Jadi kalau di kelas ada anak malas, jadi ukurannya bukan lihat ranking 1, 2, 3 ibu ya. Oh, anak saya ranking 1, ranking 2, ukurannya malas dan baik tidak. Kalau terbebas dari kemalasan dan keburukan, itu bekal bagi orang tua. Nah, bagaimana cara membebaskan anak dari kemalasan? Sana dipaksakan. Katanya paksakan, nanti biasa. Wih deui. Jadi dalam psikologi modern, untuk membebaskan dari kemalasan, satu, senangi kebaikan, cintai bacaan, nikmati belajar. Itu bagi anak. Senangi, cintai, nikmati. Ketika anak tidak nikmat berada di kelas, jangan harap bisa sukses. Paling nilainya bagus, bisa. Tapi sukses tidak. Kata Nabi, orang cerdas, orang sukses bukan orang yang intelektual quotient-nya tinggi. Tapi Al-Qais mampu mengendalikan diri, kata Nabi. Pas ditinggali, oh iya juga ya. Pejabat hebat di mana-mana, gening terjadi. Nya saya mah ngambek wae dah. Gitu. Tidak mampu mengendalikan diri. Itu yang kata Nabi, Al-Aziz itu orang-orang yang tidak berdaya. Siapa dia? Atba'un nafsah. Orang tidak berdaya, orang bodoh adalah orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Nah, agar anak terbebas dari kemalasan, terbebas dari nafsu dan keburukan, didik bukan hanya di kelas di pesantren, tapi juga di rumah. Tanggung jawab ibu di rumah seperti itu. Agar apa? Agar nanti ibu punya anak yang bisa menyelamatkan akhirat nanti. Tidak menjadi musuh di hari kiamat. Saya ini agak terbatas karena ini satu waktu ya, waktunya gitu ya. Nah, kemudian juga warisan ilmu itu lebih baik dari mewariskan harta. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Abu Dawud. Ketika ibu bapak mewariskan ilmu yang benar, itulah jalan yang terbaik dan itu pahala besar. Jadi bukan harta warisan yang terbaik itu. Aduh gimana ini nanti anak saya bisa hidup enggak? Yang menghidupkan itu Allah. Kadang-kadang kita sombong ya. Kalau saya enggak ada, bagaimana anak saya makan? Itu urusan Allah. Sana urusan sepuh ya. Urusan kita bagaimana membekali anak dengan ilmu agar bisa beramal soleh gitu ya. Nah, titipkanlah di pondok pesantren ini, insya Allah ilmu yang diberikan bukan ilmu sebatas dunia, tapi ilmu yang sampai menghadap Allah dari kiamat. Di tujuan pendidikan nasional
itu sudah benar sebetulnya, membentuk manusia yang beriman, bertakwa, akhlak mulia, cerdas, terampil dan sebagainya. Kenyataannya yang dihormati itu bukan anak yang beriman, bukan anak yang takwa kalau di sekolah-sekolah lain ya, tapi anak yang bisa menjawab sejumlah soal tentang ilmu dan ketakwaan. Sabodo dek beriman, bertakwa. Pokoknya dina ujian bisa tuh. Tah, itu sistem pendidikan kita ya. Nah, di sini insya Allah mengantarkan anak sampai menghadap Allah. Tujuan pendidikan nasional sebetulnya bukan sebatas dunia, sampai akhirat loh. Coba, di dunia, katakanlah tujuannya membentuk manusia yang beriman, bertakwa, ya, akhlak mulia, cerdas, terampil. Di dunia tanpa iman, bisa hidup digendir dengan malaikat, tanpa iman. Ya. Nah, karena itu sebetulnya tujuan pendidikan nasional tidak sebatas sampai selesai belajar, tapi sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah guru-guru, ustadz-ustadz dia sekalipun sudah pergi meninggalkan pondok pesantren karena sudah selesai, kecintaan dan kasih sayangnya tidak akan hilang. Saya dulu sampaikan di sini, seluruh lulusan dari pondok pesantren Husnul Khotimah bukan alumni saja, tapi dia jariah bagi guru-guru dan pimpinan di sini. 1000 orang yang dididik dengan ilmu yang bermanfaat, 1000 orang akan jadi saksi dan penolong di hari kiamat nanti. Karena itu ngajarnya yang benar, yang dijamin memberikan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu biasa. Karena itu guru-guru jangan masuk kelas dulu sebelum yakin manfaat dari satu ilmu itu. Kau mau menuju ngampaknya, lebet ke kelas liar baru udah kan tuh. Nah, ketika yakin ilmu yang diberikan bermanfaat, itulah jaminan surga nanti. Karena yang dijamin dalam hadis Muslim adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian juga ibu dan bapak kalau di sekolah tidak banyak diajari tentang agama. Diajari ada, tapi pengetahuan agama, bukan pendidikan tentang agama ya. Kebanyakan gitu, tidak semua ya. Pendidikan agama di sekolah-sekolah itu berubah jadi pengajaran ilmu pengetahuan tentang agama. Kurang bagus. Insya Allah di sini pendidikan agama adalah pendidikan agama. Ketika dididik anak dari rumah, dari apa itu, kan sadayana ya diasramakan anak sumber surga, maka dia niat karena Allah mencari ilmu. Ketika dia niat mencari ilmu, kata Nabi dalam hadis Muslim, sahalallahu thoriqon ilal jannah, Allah mudahkan jalan menuju surga. Subhanallah. Baru dak di sekolah kadang-kadang niat kita tara. Padahal ketika niat mencari ilmu karena Allah, Nabi menjanjikan Allah memudahkan jalan ke surga. Insya Allah murang kali di dia paham, niat benar. Karena itu kelas bukan penjara yang terbuka. Kelas itu jalan menuju surga. Di pondok-pondok itu, di tempat-tempat di mana agama itu diberikan. Kemudian bagaimana infak? Ibu bapak banyak mengeluarkan infak, sedekah ya dan sebagainya. Jangan dianggap sebagai pemborosan, aduh hartos deh gitu ya. Tapi niati sedekah. 1 dirham, 1 dinar yang kau berikan untuk sabilillah, 1 dinar kau berikan untuk orang memerdekakan budak, 1 dinar untuk fakir miskin, dan 1 dinar yang kau berikan untuk keluargamu, maka kata Nabi yang paling afdol adalah yang kau berikan untuk keluargamu. Diberikan pada anak untuk biaya sekolah, lebih afdol dari 3 ini. Hadis Muslim. Karena itu niati lillah. Itulah uang yang akan berubah jadi penolong. Ketika ibu punya uang 500.000, dititipkan berikan kepada anak untuk untuk sekolah dan sebagainya 100.000, sisanya berapa Bu? Cobi 400.000 sanes 70 juta
Ya, karena kali 700. Yang 400.000 milik siapa? Milik dokter mungkin, rematik segala rupiahnya, atau milik copet, wallahu alam. Nah, ketika ini diberikan, insya Allah itu akan menjadi amal bagi kita. Oleh karena itu, ketika ibu bapak nitipkan meja belajar, nitipkan alat untuk belajar, anak ibu, anak bapak sudah keluar, eta diangge tiap dinten tah mencari ilmu, pahala ngalir ke akhirat. Niatnya apa? Niatnya sedekah jariyah. Ya, itu wakaf itu. Tidak ada ketentuan harus lebih besar wakaf itu. Nggak ada. Saya ketika saya pernah megang di Ketua Badan Wakaf di Jawa Barat. Jangan niati nyumbang ke sekolah, saya bilang. Jangan niati nyumbang mah rugel. Tapi niati wakaf. Ketika uang itu jadi alat di laboratorium, jadi alat belajar, aduh eta teh ngalir teras pahala teh. Sampai pada saat saya megang di SMA 8 untuk komite sekolah, dah rongkap, Bapak Abdi nampi sana 10 juta jadi balager gitu ya, karena sudah paham sanes kerugian. Karena kebaikan itu dalam Islam bukan untuk membantu orang, kebaikan itu untuk menolong diri sendiri. Itu yang menyampaikan Allah ya. Jadi pada saat kita berbuat baik itu untukmu. Kata Allah kan gitu, Al-Isra 7. Kenapa kita sulit berbuat baik? Karena ada anggapan berbuat baik itu untuk menolong orang sanes. Berbuat baik itu untuk menitipkan keselamatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita bisa berbuat baik, yakin nanti Allah akan menolong dari kiamat. Dan kunci sukses di dunia itu sebetulnya bukan kerja keras, tapi berbuat baik dan menolong orang. Innallaha fi aunil abdi maka hanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong sesamanya selama orang itu menolong saudaranya. Kalau ada yang kekurangan teman-teman ditolong itu ya, sanes nulungan manehna. Tapi dalam rangka minta kepada Allah disukseskan dalam berbagai usaha. Karena kata Nabi menjamin Allah menolong kita selama kita menolong orang. Jadi alat sukses itu bukan kerja keras ya. Kerja keras itu hanya untuk mengubah kesulitan jadi kemudahan. Innama al-usri yusran. Kuncinya fa idza faragta fansab. Apakah dijamin sukses? Belum tentu. Tapi kalau syukur dijamin sukses. Lain syakartum la azidannakum. Jadi kunci sukses itu syukur. Ibu sodako berbuat baik pada orang itu kunci sukses. Keras belum tentu, tapi setelah kerja keras kemudian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, waktu saya. Tapi satu, bagaimana cara mengembangkan? Apakah itu guru atau orang tua? Yang pertama, senangi, cintai dan anak-anak karena Allah. Ruh pendidikan adalah kecintaan. Ketika guru sudah mencintai anak, insya Allah ruh pendidikan ada di kelas itu. Jadi pendidikan itu bukan administrasi pendidikan. Orang yang paham ilmu administrasi pendidikan jadi pejabat. Tapi ruh atau naluri kependidikannya ndak punya, mual tiasa. Mual. Naluri kependidikan yang penting. Naluri kependidikan itu datang dari kecintaan dan kasih sayang itu. Sayangi anak, cintai anak karena Allah, dijamin terfikni fil jannah, kata Nabi, kau menemaniku di surga. Kemudian juga disebutkan yang kedua, ini yang tadi yang saya sampaikan, rumah kebahagiaan, hadis Abu Ya'la. Sesungguhnya dalam surga ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan, Darul Farhi, yang tidak dimasuki kecuali orang-orang yang membahagiakan anak-anak. Ketika datang ke rumah, bahagiakan. Ketika guru menghadapi anak di kelas, bahagiakan anak. Karena yang pendidikan yang terbaik bukan menguasai anak dengan ancaman dan kekerasan. Pendidikan yang terbaik ternyata menguasai anak dengan kebaikan.
Menguasai anak dengan kebaikan 3 kali lipat lebih efektif dibanding menguasai anak dengan kekerasan. Ini hasil penelitian saya ini. Ya. Artinya konsep itu disebut kindness strategy, strategi kebaikan. Mengendalikan anak dengan kebaikan, menguasai orang anak dengan kebaikan, itu proses menguasai tanpa merasa dikuasai. Guru menguasai anak dengan kebaikan, dia anak tidak merasa dikuasai, padahal sedang dikuasai. Jadi kebaikan itu bisa mengubah tanpa merasa diubah, bisa mengendalikan tanpa merasa dikendalikan, dan bisa menguasai tanpa merasa dikuasai. Tapi kalau dengan ancaman, kekerasan, habislah itu. Di payunan mohon saya, margisieun, di pengker, di payunan mau nyuruh tuh kalau siapa pimpinan gitu. Apa yang dikuasai fisiknya. Nah, ketika kindness strategi diterapkan di rumah, diterapkan di sekolah, aduh bagja itu murang kali itu. Bagja. Dan kita yakin kebaikan bukan sekedar kewajiban, tapi kebaikan adalah kebutuhan bagi mereka yang paham akan rahasia akhirat. Oh nya baheula teh ya. Nembe di akhirat mah ohnya cik malaikat teh gandeng sagis maot ayeuna mah. Menuju di dunia mah alimnya berbuat baik gitu ya. 3, surga dan rumah kebahagiaan. Nah, kemudian yang ketiga, didik dan kendalikan anak dengan cara yang baik dan menyenangkan. Ciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan di rumah. Didik, ubah dan kendalikan anak dengan kecintaan, perhatian dan kasih sayang. Kendalikan anak dengan kecintaan, perhatian, kasih sayang. Kendalikan anak di kelas dengan kecintaan, perhatian, kasih sayang. Kalau tidak percaya, Bapak coba kuasai istri dengan kecintaan, perhatian, kasih sayang. Begitu gajian, pasikeun sadaya dompet. Kasih ibu. Nah, yang mau gening utang wungkul. Nah, insya Allah ini akan efektif. Kemudian yang keempat, yang tadi ya, ini yang saya sampaikan tadi, bangun sikap hormat dan sikap menyayangi di kelas, di rumah atau dimanapun. Ini karena ada jaminan dari Nabi. Kata Nabi, ya Anas waqrul kabir warham sagir turfikni fil jannah. Ketika kau menghormati orang yang lebih tua darimu, menyayangi orang yang lebih muda darimu, sanes ibu muda sanes, yang lebih muda darimu, turfikni fil jannah, kau akan menemaniku di surga. Ketika yang tadi, aduh, itu upami guru ya mencintai anak karena Allah di kelas, anak menghormati karena Allah, aduh, kelas ke surga itu. Ya, surga itu. 5, ajari mereka tanpa harus menyalahkan, tanpa harus memarahi, tanpa mencaci. Ajari mereka tanpa harus menyalahkan, karena sikap menyalahkan dapat merusak konsentrasi belajar anak. Nuju saya konsentrasinya diambak habis tuh konsentrasinya, buyar, ya. Ubah sikap menyalahkan dengan memberikan arahan, langkah-langkah dan petunjuk. Ye, yang kudu kieu, kudu kieu, kudu kieu. Terus guru tunjuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bimbing tanpa harus memarahi. Karena sikap memarahi dapat menghilangkan pahala akhirat. Ketika marah hilang keikhlasan. Mana anu ngambek ikhlas? Teu aya. Ketika ikhlas hilang, saeb akhiratna. 40 jalmi di janten jariah nanti habis tadi akhirat. Yang ketiga, didik tanpa mencaci. Karena sikap mencaci dapat menghilangkan kebaikan kita di mata anak. Sikap itulah yang dapat menjauhkan anak pada kita. Ibu dan bapak saya dulu ngajar di SMA. Udah 40 tahun ada reunian anak-anak di rumah. Ada salah seorang yang bicara sedang reuni itu. Dia bilang, "Bapak, anu moal hilap ti bapak baheula," ini kepake bahasa Sunda dia. Ada satu kata katanya yang tidak akan saya lupakan. Kemudian saya tanya,
Apa yang Bapak sampaikan kepada kamu sehingga sudah 40 tahun kamu tidak lupa? Bapak menyebutkan kepada saya najis ya. Bahasa najis 40 tahun tidak hilang di kepala anak. Astagfirullah. 40 tahun tidak hilang, dosa itu. Dosa itu. Karena itu ya konsep 3 inilah barangkali yang harus dikembangkan. Yang terakhir, kalau bisa diubah dengan senyum, mengapa harus marah-marah pada anak itu? Dengan senyum bisa. Di rumah, di kelas, mengapa harus marah-marah? Kalau bisa dibina dengan baik, mengapa harus bertindak kasar? Mengapa harus bersikap buruk pada anak itu? Nah, karena itu kuasai anak dengan kecintaan, perhatian dan kasih sayang, dan jangan menguasai mereka dengan ancaman dan kekerasan. Kalau belum jelas manfaatnya, tangguhkan pekerjaan itu. Kalau Anda sedang marah, jengkel atau stres, jangan masuk kelas dulu. Karena rugel. Yang ketiga, ini untuk guru, untuk siapapun. Tidak ada keburukan yang belum terselesaikan di dunia atau di kelas akan bebas di hari kiamat. Karena itu, mengajarlah dengan logika yang benar, dengan iman yang kuat, dan dengan hati nurani yang bersih. Ibu dan Bapak semuanya, agar berkah, ajari anak oleh ibu dan bapak, hormati guru, karena kata Nabi dalam hadis Tabrani, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang-orang yang mengajarimu. Perintah dari Nabi, berkah anak itu. Kunci utama diberitahu juga oleh guru kepada anak-anak bahwa kunci sukses bukan pengetahuan yang hebat. Kunci sukses adalah ridho orang tua. Ridho Allah fi ridhul walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Ketika orang tua ridho, ketika malam hari tetesan air mata, doa terbaik bagi anak, itulah kunci sukses bagi anak-anak itu. Oleh karena itu, jadikan ini sebagai alat untuk sukses. Mohon maaf ini karena waktunya terbatas, tapi kalau ada yang ingin berbagi tentang kebaikan anak, barangkali bisa di antara ibu dan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bersyukur bisa hadir di kesempatan hari ini bertemu dengan Profesor dengan materi yang subhanallah memberi arah baru dalam pendidikan insya Allah. Jadi yang selama ini kami rasakan begitu Pak Profesor, khususnya saya pribadi, ketika menghadapi anak yang ada satu anak kami yang tidak di pesantren, Pak. Sebelumnya pernah di pesantren, kemudian karena komitmen dengan anak, SMK-nya kemudian di luar gitu. Itu menghadapi tantangan pendidikan di luar yang luar biasa. Jadi memanage hati untuk tadi dengan cinta itu luar biasa Pak Profesor. Kadangkala apakah cinta itu berarti memanjakan? Itu jadi satu yang bertentangan gitu. Kalau kita menuruti hati rasanya ingin lebih banyak marahnya daripada menerimanya gitu. Karena ketika ya dalam perjalanan ini kan dalam perjalanan antar jemput anak itu kadang dia ada komentar yang itu tidak benar menurut kita, itu akhirnya yang disampaikan menyalahkan akhirnya, barangkali itu yang jadi buat anak akhirnya dia tidak menerimanya begitu Pak Profesor ya. Kemudian juga kalau tadi ya ini yang ujian buat kami mungkin ya. Kalau kita nasihati satu kali masih cinta, nasihat kedua kali insya Allah masih cinta, nasihat ketiga udah mulai tinggi nih. Nah itu bagaimana manajenya itu supaya ikhlas ini tetap bisa terjaga, bahwa anak itu juga sudah kami jelaskan bahwa cinta kami ini begini justru apa namanya menginginkan kamu tetap di jalan Allah gitu. Jangan kemudian jangan seperti
yang anggapan dia gitu, ketika cinta itu ya silahkan gitu, mau dikasih handphone ya ini handphone, mau nonton TV ya bebas, mau main ya silahkan, mungkin itu yang dia lihat gitu ya. Begitu mungkin dari kami Pak Profesor, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta itu ketika kita mampu mendekatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yang tadi saya katakan, karena hasil kajian, kita mendidik orang, mendidik anak dengan ancaman, kekerasan dan sebagainya, itu akan menghilangkan kebaikan kita di kepala anak. Yang kedua, ancaman, kekerasan dan sebagainya merusak konsentrasi belajar anak. Yang ketiga, ketika melakukan ancaman kekerasan, nilai lillahnya hilang kita. Itu kerugian. Karena itu saya katakan kuasai anak dengan kecintaan dan kasih sayang. Bagaimana caranya? Latihan bersabar. Karena kata Nabi, innan nasr ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan ada bersama kesabaran, bukan bersama kepintaran, bukan. Bersama kesabaran. Kenapa demikian? Orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Dilindungi oleh Allah orang yang sabar itu. Orang pintar belum tentu. Pintar sabar dilindungi oleh Allah. Karena itu kuncinya kita harus memiliki kesabaran dulu. Saya akan memberi tugas kepada ibu bapak semuanya, mau? Mau ya? Sekedik mau nanti. Sabar itu bukan untuk dipahami, bukan untuk diketahui, tapi untuk dilatih. Ibu bapak 1 minggu ke depan tidak boleh marah pada siapapun dan tidak boleh jengkel pada siapapun. 1 minggu. Kalau masih banyak batalnya, lihat batalnya berapa banyak, rasakan ketika batal apa yang hilang. Bahagia hilang, lillahnya hilang, hubungan dengan sesama hilang, sahabat menjadi musuh, ya, kawan menjadi lawan dengan marah. Itu kerugiannya. Latih lagi sehingga kita bisa hidup tanpa dendam dan kebencian. Di situ ada kecintaan dan kasih sayang. Kalau tidak dilatih nggak bisa. Karena itu perintah Nabi, "Ausini ya Rasulullah." Nasihati aku ya Rasul. Kata Nabi apa? La tagdob, jangan kau marah. Kok satu? Datang lagi. "Ausini ya Rasul." Nasihati aku ya Rasul. La tagdob, kata Nabi, jangan kau marah. Pergi. Penasaran, kok hanya satu nasihatnya? Datang lagi, nasihati aku ya Rasul. Kata Nabi, jangan kau marah. Sumber kebahagiaan dunia akhirat adalah kesabaran, tidak marah. Nyaman, bahagia, ya. Karena itu hindari itu semuanya. Ketika kita sudah memiliki kesabaran, insya Allah bahagia hidup. Tapi ketika ada benci, marah, rawaskeun, tidak akan bahagia. Uang banyak paling gembira, bahagia belum tentu. Arto seueur, jabatan di mana-mana, supaya teu stres, ke Pangandaran, liar deui. Nah, gembira itu. Bahagia dari hati ini. Hati ini yang sumber dari lillah itu. Barangkali gitu, Kak. Masih ada dari ibu-ibu mungkin? Oh, iya. Ibu dulu, ayah izin ibu dulu ya. Oh, enggak. Biar nanti berbagi. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Prof atas wejangannya. Adem banget ya, Masya Allah. Dengerin Prof ngomongin tentang bahagia, tentang cinta, tentang lillah gitu. Rasa-rasanya kalau misalkan dalam teori yang kami dapatkan hari ini menjadi sebuah hal yang bisa kita lakukan gitu, itu Masya Allah gitu ya. Iya. Karena pada saat bicara teori tanpa kemudian kita bisa mempraktekannya itu memang ya tidak ada manfaatnya ya. Nah, IPR-nya tuh sebenarnya buat saya pribadi ya. Jadi mohon izin. Jadi di awal itu ini kedatangan kami pertama kali Prof di pertemuan wali santri
yang 7 dan 8 kami tidak hadir, yang ke-9 kami hadir. Dan rezeki banget kayaknya dapat materi dari Prof pada pagi hari ini. Dan di awal itu juga pertemuan ini kan diawali dengan pembahasan tentang hasil psikotes ya Prof ya. Ada rasa kebingungan. Gimana nih, kok nilainya rendah semua gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah adanya pembahasan dari Pak Koordinator, alhamdulillah kami memiliki sebuah bayangan, oh iya seperti ini. Kemudian ditawarkan dengan pembahasan dengan pemaparan tentang aliyahnya. Akhirnya juga kembali gimana ya, lanjut atau enggak ya gitu kan. Karena ada dalam kondisi yang gimana ya, kita kira-kira perlu lanjut atau enggak anak kita. Akhirnya bingung lagi gitu kan. Terus akhirnya dalam momen yang Masya Allah ini di materi ketiga ini mendapatkan materi dari Prof terkait pendidikan ini ya. Akhirnya kami membuat sebuah apa ya, ada rasa oh ya udah kita kayaknya harus banyak mempasrahkan sama Allah. Harus banyak memperbaiki niat kita. Harus banyak membuat sebuah pandangan-pandangan yang jangan banyak sisi logisnya gitu. Karena kalau ngelihat dari akademik gitu kan, anak-anak kita semua mungkin tidak ada yang, maksudnya tidak bisa kemudian menyamakan anak kita dengan orang lain gitu kan. Kan tadi ada informasi ada yang ikut lomba, kompetisi, anak saya kok nggak ada yang masuk ke situ ya gitu kan. Akhirnya berpikir, oh mungkin di sisi lain yang kemudian Allah akan kuatkan dirinya gitu. Ya mungkin kecerdasan IQ-nya mungkin tidak yang maksimal seperti anak-anak yang lain gitu kan. Tapi pada saat kemudian kami memahami bahwa kecerdasan itu bervariasi dan kemudian juga jika kemudian kita memandang anak bukan menjadi sebuah beban, tapi kemudian kita menjadikan mereka sebagai harapannya, sebagai bekal kita untuk mendapatkan surganya, maka kemudian akhirnya saya pribadi ya yang harus saya pikirkan adalah bagaimana menata hati saya, menata niat saya, bagaimana untuk membuka komunikasi dengan anak dengan lebih baik lagi. Karena pada saat kemudian sisi logis yang kita ingin kedepankan gitu, ingin mendapatkan anak kita berprestasi dengan kecerdasannya, tapi pada kenyataannya tidak demikian gitu kan ya. Tapi pada saat kemudian kita mencoba menata hati kita, menata niat kita agar segalanya itu berdasarkan lillah, itu yang akhirnya akan menjadi sebuah solusi gitu, akan menjadi sebuah solusi yang bisa kita dapatkan. Dan saya dapatkan itu dari kata-kata yang adem banget yang dari tadi saya dari Prof. Allah khairan. Sedikit bertanya Prof, di pesantren ini anak kami pertama ya Prof, yang 3-nya masih kecil ya. Tapi pada saat kemudian kami mendapatkan perubahan-perubahan yang luar biasa ya pada anak sulung kami ya. Masya Allah gitu ya. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para asatiz ya yang sangat sabar mendidik dan membimbing anak-anak kami ya. Di saat kami tidak bisa memberikan sentuhan terbaik kami gitu. Dan hanya bisa memberikan doa buat mereka. Barakallahu fiik kepada para asatiz dan asatizah. Kembali ke pertanyaan, untuk kemudian tetap yakin bahwa masa depan anak kami itu akan baik-baik saja. Akan Allah berikan masa depan yang terbaik buat anak-anak kami gitu. Karena di zaman sekarang jujur banyaknya kekhawatiran dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini gitu kan. Dan di satu sisi kami tidak bisa menyentuh anak-anak kami secara langsung, artinya tidak bisa mendidik mereka secara langsung gitu kan. Dan hanya bisa berdoa Prof kan ya. Okay. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menguatkan hati gitu, meyakinkan diri bahwa insya Allah mereka akan baik-baik saja. Masa depan mereka insya Allah akan baik-baik saja. Mungkin dengan penjelasan yang Allah adem ya,
bisa menenangkan dan meyakinkan kami untuk yakin terus melanjutkan dan menitipkan anak-anak kami di pondok pesantren ini, Prof. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah bersama dzan, prasangka. Ketika prasangka kita baik, Allah bersama kebaikan kita. Ketika prasangka kita buruk, Allah bersama keburukan kita. Karena itu seluruh doa dikabulkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Kecuali 4 itu yang tidak dikabulkan oleh Allah. Yang semuanya ada yang kontan, ada yang disesuaikan dengan rencana Allah dan di hari kiamat. Ketika seluruhnya panik, ada pertolongan Allah yang amat besar, kemudian bertanya kaget, ya Allah pahala apa ini? Kata Allah, itu pahala doamu waktu di dunia. Tapi yang 4 tidak. Ketika mendoakan anak, ragu bahwa doa tidak dikabulkan, yakin itu tidak dikabulkan. Karena itu kata Nabi, orang yang berdoa ketika berdoa tidak yakin, Allah tidak mengabulkan doanya. Ketika doa jangan dipapantas ku logika, Ibu. Ya Allah, jadikan anak saya menteri, tapi segala mau wali data satu partai gitu. Itu kan dipapantas oleh logika kan? Oh, udah itu bukan urusan iman, bukan urusan logika, ya. Karena itu hindari keraguan, karena tidak akan dikabulkan, kata Nabi. Ketika berdoa hatinya lalai kepada Allah. Pada saat berdoa di malam hari sambil buka-buka HP, aduh itu tenanawannya, sir buka HP ya Allah. Khawatir teh sambil buka HP ngintunkeun kanu sanes, ada perasaan bahwa saya sedang tahajud, habis tuh pahalanya, ria itu. Ria. Padahal sedang ngedoakan anak. Ketika ngedoakan lalai kepada Allah, kata Nabi, tidak diterima doanya. Yang ketiga, ketika berdoa kepada Allah, dia protes, ya Allah sudah lama saya berdoa, tapi tidak engkau kabulkan juga. Kata Nabi, orang yang berdoa seperti itu tidak dikabulkan oleh Allah. Dan yang keempat, yang dalam perutnya ada makanan haram. Karena itu yang pertama, yakin Allah bersama kita. Dengan kekuatan doa. Kekuatan doa ibu itu lebih hebat dari SK jabatan pejabat. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah layak diru, tidak akan mengubah takdir seorang illa bidoa, kecuali doa. Jadi seluruh takdir kalau sudah dipastikan jadi. Dihalangi oleh menteri, dihalangi presiden, dihalangi gubernur, tapi ditakdirkan jadi. Ditakdirkan tidak. Illa doa, kecuali kekuatan doa tiasa ngerubah takdir. Karena itu yakin dengan doa itu. Kemudian juga kuasai anak dengan kecintaan, perhatian dan kasih sayang. Kuasai dengan kebaikan. Ulah dimarahi sanes nanaon, karena kalau umpamanya banyak dimarahi anak itu didengar tapi hanya di telinga. Tidak sampai ke hati. Sekali anak keluar dari pintu kamar, nak tutup pintu, tutup. Sekali, 2 kali tidak karena pulang dari kamar mandi selalu dibuka, dicebretkeun, tutup sih siga bapak maneh wae. Nah gitu. Nah, nutup pintunya sambil marah, ndak dapat pahala itu. Anak juga ndak nyaman. Ya. Saya ketika di kelas, 5 menit lagi kuliah akan selesai, ada seorang mahasiswa yang datang. Teman-temannya tertawa, mentertawakan, membuli. Kemudian saya datangi dia, saya pukul-pukul pundaknya, bilang, kamu hebat. Dalam keadaan macet, kuliah 5 menit lagi, kau bisa datang. Anak itu nangis. Kemudian anak itu berubah total, tidak malas, menjadi anak yang baik. Tapi kalau umpamanya begitu datang, langsung diusir, keluar kamu. Seperti yang di TV ya. Keluar. Yakin itu marah Bapak. Ketika ada ujian, ada tertulis 10 soal. Ada mahasiswa yang rata-rata 7-8 selesai. Ada yang baru 3 soal. Ketika melihat yang 3 soal, diusap-usap sama Bapak itu. Bapak bilang, kamu hebat. Sudah bisa mengerjakan 3 soal yang baik sekali. Lanjutkan. Dilanjutkan. Bapak keliling lagi,
Yang lain masih tetap di 8, dia sudah di 5, di 6. Jadi kalau umpamanya pas lihat dia 3, yang lain 8, kemudian dimarahi, nah sia kakarati lu bodoh sia. Nah, pasti marah ke saya. Tapi ketika diusap, disebutkan bahwa kamu hebat, motivasinya meningkat. Jadi ke anak pun hindari sikap-sikap yang tidak disenangi oleh anak itu. Barangkali Bapak satu lagi ya. Silakan. Oh, iya. Mohon izin. Maju sedikit. Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, Profesor, kami terus terang mendapatkan pencerahan hari ini yang sangat luar biasa. Saya nangis luar biasa, Ustadz. Dari Ustadz tadi yang sambil ambil pelajaran, satu, anak itu dibekali dengan ilmu, diwarisi dengan ilmu, bukan harta. Itu luar biasa. Itu pelajaran buat saya, luar biasa, Ustadz. Terus yang kedua, mendidik anak dengan kesabaran. Ada kata-kata bijak, anak dididik dengan kekerasan akan melawan. Anak dididik dengan kesabaran akan menjadi penurut. Saya pernah membaca seperti itu. Luar biasa, Profesor. Ya. Terus selanjutnya, sabar itu memang kunci dari segalanya. Saya itu. Tapi sabar itu tidak gampang diucapkan, tapi sulit sekali untuk diterapkan, untuk dipraktekkan. Oleh sebab itu mohon Ustadz, saya minta tambahan pencerahannya bagaimana kita untuk selalu bersabar. Itu satu. Terus yang kedua, mohon maaf ini panitia, ilmu dari profesor yang sudah ditampilkan mohon di-share. Itu mohon di-share ke grup gitu biar untuk bekal kami juga belajar menjadi guru, Prof. Lalu kami ya di kelas marah-marah karena tidak bisa melaksanakan apa yang dicontohkan oleh profesor tadi. Saya oleh sebab itu hari ini saya mendapat pencerahan yang sangat luar biasa dan saya datang dari jauh, Prof, merasa bersyukur gitu, bisa bertemu dengan di Husnul Khotimah ini. Maaf, saya bukan pamer, tapi saya ya enggak jauh-jauh banget sih. Saya cuma dari Lampung, Prof. Dari Lampung, nyebrang laut. Iya. Terima kasih. Ya. Terus yang kedua, apakah ada? Saya yakin ada. Profesor sudah mengarang buku diantaranya itu untuk menjadi kiat-kiat guru. Terus beli di mana, syukur bukunya apa, judulnya dan sebagainya. Itu untuk pegangan kami. Kalau kami nanti marah bisa baca itu. Kalau kami mau mendidik masuk kelas baca itu dan lain sebagainya. Di samping juga baca Al-Quran ya, Profesor. Saya kira itu yang saya tanyakan itu sekaligus yang menjadi unek-unek saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas pencerahannya dan terima kasih kepada Yayasan Husnul Khotimah yang telah mengundang kami, termasuk kami dari Lampung. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mengajar akhlak jauh lebih berat dari mengajar teori. Teori sesulit apapun bisa disampaikan dalam waktu 1 jam. Termodinamika. Air yang panas dipanaskan 100 derajat, dia akan mendidih, disimpan di 0 derajat, dia akan membeku. Kemudian kata anak, kenapa mendidih Pak? Kenapa ini membeku? Mungkin kata gurunya, bahwa lagi gitu, gitu ya. Dari dulu juga begitu. Jadi seluruh teori tidak ada yang tidak tunduk pada sunatullah. Apakah sebelum teori itu ditemukan? Ketika belum ditemukan gravitasi, apakah sebelumnya tidak ada daya tarik bumi? Ada. Jadi seluruh teori tunduk pada sunatullah. Jadi tidak ada teori umum dan teori agama, tidak ada. Semuanya tunduk pada sunatullah, termasuk terkhusus kesehatan. Nah, kaitan dengan masalah tadi, mengajarkan ilmu pengetahuan tadi mudah, tapi dibalik itu sulit, mengajarkan akhlak, mengajarkan iman. Saya belum percaya kalau Bapak atau Ustadz mengajarkan satu konsep tentang
kesabaran kepada anak bisa selesai 3 bulan. Belum tentu. Ilmu teori sesulit apapun bisa. Tapi akhlak banyak diabaikan. Padahal Nabi diutus ke alam ini liutammima makarimal akhlak. Menyempurnakan akhlak itu. Tadi umpamanya dilatih 1 minggu tidak boleh marah, tidak boleh jengkel pada siapapun. 6 bulan bisa selesai? Belum tentu. Berikutnya dilatih, kamu harus menjadi orang baik, bersikap, berpikir dan berperilaku baik selama seminggu. Belum tentu bisa selesai 1 bulan. Karena itu memang itu bukan hanya di pondok dilatihnya, tapi juga di rumah. Dengan apa menguasai melatih anak? Dengan teladan. Bukan memberi teladan, dengan teladan. Ya, kalau memberi teladan kan, nah kamu nggak boleh merokok ya. Merokok itu kanker jantung kalau macam. Kayak bapak nih tidak merokok di kelas, pas di luar, oh bapak merokok. Ya kalau kamu sudah jadi guru boleh kan rokok ya, kalau belum jangan. Nah, itu kan memberi teladan, memberi contoh, tapi kuasai dengan teladan. Saya mencoba, saya dimarahi itu luar biasa. Selama sekian puluh tahun saya belum pernah dimarahi, sekeras itu. 2 bulan yang lalu saya dimarahi luar biasa dengan teman. Marahnya bukan dengan mulut, tapi matanya, tangannya juga sama ya, gitu ya. Selesai pulang, 1 jam kemudian dia manggil lagi. Kata teman saya, jangan tadi juga marah. Oh, enggak, saya sedang uji coba, saya bilang. Jadi saya akan datang bukan dengan wajah saya bilang. Saya akan datang dengan hati nurani. Datang ke sana. Apa yang terjadi? Sebelum sampai ke pintu, dia sudah sambil tangan terbuka, langsung mendekap, sun pipi kiri, sun pipi kanan. Maaf Bapak ya, maaf Bapak ya. Oh enggak Pak, saya bilang. Nah, itulah yang saya sebut kebaikan dapat menguasai orang tanpa merasa dikuasai, dapat mengubah musuh menjadi sahabat, dapat mengubah lawan menjadi kawan. Tapi berat, harus dilatih, harus dilatih. Kalau tidak dilatih ya nggak bisa. Kaitan dengan pengetahuan tadi, pengetahuan ini hasil riset yang dilakukan Daniel Goleman di Amerika. Intellectual quotient sumbangannya 4-25% terhadap masa depan prestasinya. Sisanya emotional quotient dan spiritual quotient. Kalau menurut kita akhlak lah kira-kira gitu ya. Ranking 1 di kelas, ranking 1 boleh. Apakah di luar kelas nanti selesai dia ranking 1? Belum tentu. Cak Nun, bisa lihat di YouTube, dia bicara ada orang yang waktu di kelasnya bodoh, jelek ranking-rankingnya, sekarang jadi bupati katanya. Yang ranking 1 jadi tukang beca, dia bilang. Saya baca di YouTube. Kemudian yang ranking 1, yang abang beca itu tidak mau melewati kantor bupati, geluh katanya gitu. Masa katanya dulu itu bodoh sekarang jadi bupati. Jadi bukan dengan intellectual quotient, sumbangannya maksimal 25%. Pinter sih pinter, tapi tidak percaya diri. Pinter sih pinter, tapi malas. Pinter sih pinter, tapi pemalu. Ya nggak bisa. Nah karena itu pinter plus akhlaknya baik. Itu yang barangkali yang akan membantu kita semuanya. Jangan sampai kita ini bangga dengan simbol. Lihat nih, anak saya di belakangnya, kok jelek itu kata perilaku kata orang lain. Ya, perilaku itulah yang harus dididik, dilatih sehingga kita menjadi orang yang bisa mendekatkan diri anak dengan Allah dengan baik, dan itu adalah sumbangan akhirat terbesar bagi kita. Bukan rekening bank yang banyak, bukan jabatan, karena itu semuanya bukan milik kita. Yang ada di kita, ingat, yang ada di kita bukan milik kita. Rekening, jabatan, ilmu bukan milik kita. Itu beban kita di hari kiamat.
Bagaimana cara mengubah menjadi penolong dari kiamat? Amalkan. Apakah itu uang, apakah itu jabatan dan sebagainya, insya Allah itu akan menjadi bekal bagi kita. Jangan terperangkap oleh kondisi sekarang ini yang menganggap sukses itu uang dan jabatan. Bukan. Kita ini semuanya sedang ujian, ini terakhir ya. Kalau saya tanya Bapak sedang apa, jawabnya bukan sedang menjabat, tapi sedang diuji dengan jabatan. Ibu sedang apa, jawabnya bukan sedang bekerja, sedang diuji dengan pekerjaan. Jadi seluruhnya ujian. Makin tinggi posisi sesuatu kenikmatan, makin tinggi ujiannya. Ketika tidak mampu menjawab tantangan di ujian itu, jangan harap bisa nyaman di akhirat, tidak bisa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dibekali oleh Allah dengan kesabaran, keikhlasan ya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang disayang oleh Allah SWT. Ibu dan Bapak, karena sebentar lagi duhur, ini mohon maaf waktunya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi